Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengelola keuangan bisnis. Yang pertama, manajemen keuangan, yaitu seluruh aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana, menggunakan atau mengkomunikasikannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi, kedua dividen, yang ketiga pendanaan. Pertama saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi, yaitu proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memilih bagaimana mengalokasikan sumber daya finansial dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Faktor yang mempengaruhi keputusan investasi ini adalah kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren pasar. Yang kedua yaitu keputusan dividen, yaitu keputusan yang diambil oleh perusahaan mengenai berapa banyak keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan berapa banyak yang akan ditahan dalam perusahaan untuk diinvestasikan kembali. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dividen yaitu profitabilitas perusahaan, kebutuhan investasi, ketersediaan kas, kebijakan pajak, preferensi pemegang saham, stabilitas pendapatan, akses pasar modal, dan pengaruh pasar dan industri. Selanjutnya yaitu keputusan pendanaan. Dalam keputusan pendanaan adalah proses menentukan bagaimana perusahaan akan memperoleh dana untuk membiayai operasional, investasi, dan ekspansi. Ini melibatkan pilihan antara berbagai sumber pendanaan dan struktur modal yang optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Pertimbangan dalam keputusan pendanaan yaitu biaya pendanaan, risiko keuangan, kontrol dan kepemilikan, fleksibilitas, kondisi pasar, dan tujuan jangka panjang. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yaitu bagaimana memaksimalkan kemampuan saham atau pemilik saham. Tujuan manajemen keuangan meliputi beberapa aspek juga yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengelolaan sumber daya secara optimal, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola risiko keuangan, menjaga likuiditas, efisiensi operasional, optimalisasi struktur modal, perencanaan dan pengendalian keuangan, keberlanjutan jangka panjang. Dengan mencapai tujuan ini, manajemen keuangan membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang baik dan mendukung pertumbuhan serta stabilitas finansial. Selanjutnya yaitu teori keagenan, yaitu konsep yang membahas hubungan antara pihak yang mendelegasikan pekerjaan dan pihak yang menerima delegasi, dan dalam bisnis antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Dengan memahami dan mengelola masalah keagenan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola bisnis sehingga memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Dalam teori keagenan juga terdapat hubungan keagenan. Muncul diantaranya yang pertama pemegang saham atau shareholders dengan manajer. Yang kedua shareholders dengan kreditor. Selanjutnya yaitu sumber dana. Sumber dana yaitu berbagai mana cara yang dapat digunakan untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk operasional, investasi, dan pengembangan.
Sumber dana juga bisa dari modal sendiri, modal asing atau pinjaman, lalu laba yang ditanam kembali. Selanjutnya, manajemen modal kerja umumnya mencakup proporsi yang lebih besar dari total aset perusahaan. Manajemen modal kerja adalah proses mengelola aset dan kewajiban lancar perusahaan untuk memastikan likuiditas yang cukup guna menjalankan operasi sehari-hari secara efisien. Ini melibatkan pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan utang usaha. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mengoptimalkan keuntungan operasional. Selanjutnya, analisis keuangan, yaitu proses evaluasi posisi keuangan perusahaan melalui penggunaan laporan keuangan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Ini juga melibatkan penilaian kinerja masa lalu, kondisi keuangan saat ini, dan prospek masa depan. Dengan melakukan analisis keuangan yang komprehensif, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang kondisi keuangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dalam analisis keuangan juga terbagi 4. Yang pertama, rasio likuiditas, lalu rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Alat yang digunakan dalam analisis keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Rasio likuiditas juga memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan dapat melunasi utang jangka pendeknya tanpa harus menjual aset jangka panjang. Rasio aktivitas adalah yang dikenal sebagai rasio efisiensi, mengatur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini memberikan wawasan tentang manajemen operasional, perusahaan, dan beberapa efisiensi sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Rasio ini penting untuk menilai kesehatan finansial jangka panjang perusahaan dan risiko kebangkrutan. Selanjutnya, rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba relatif terhadap penjualan aset atau ekuitasnya. Rasio ini penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya. Selanjutnya, manajemen resiko. Resiko sendiri adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu tindakan. Dan manajemen resiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya resiko perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis resiko, yaitu ada resiko strategik, resiko keuangan, resiko kepatuhan, resiko operasional, dan resiko reputasional. Yang pertama, resiko strategik, yaitu jenis risiko yang berasal dari keputusan strategi yang diambil oleh manajemen perusahaan. Risiko ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya dan dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja jangka panjang dan posisi kompetitif perusahaan. Selanjutnya, risiko keuangan, yaitu jenis risiko yang berkaitan dengan pengelolaan uang perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta keberlangsungan bisnis.
Resiko ini mencakup berbagai aspek seperti likuiditas, kredit, pasar, dan operasional. Selanjutnya, resiko kepatuhan, yaitu resiko yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, standar atau pedoman yang berlaku di industri atau yurisdiksi di mana perusahaan beroperasi. Resiko ini dapat menyebabkan denda, sanksi hukum, kerugian, serta kerusakan reputasi perusahaan. Selanjutnya, reputasi operasional. Resiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau kelemahan dalam proses internal, sistem, manusia, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi bisnis. Selanjutnya, resiko reputasional, yaitu resiko kerugian yang timbul akibat kerusakan reputasi perusahaan yang dapat berdampak pada kepercayaan dan persepsi pemangku kepentingan termasuk pelanggan, investor, karyawan, dan mitra bisnis. Selanjutnya, evaluasi risiko terbagi dua, yaitu frekuensi terjadi kerugian dan tingkat besarnya rugi. Yang pertama, frekuensi terjadi kerugian juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, most probable. Yang kedua, probable. Yang tiga, fair. Yang keempat, slight. Dan kelima, improbable. Selanjutnya, tingkat besarnya rugi. Yang pertama, catastrophe. Yang kedua, high. Yang ketiga, medium. Yang keempat, low. Yang kelima, manageable. Selanjutnya, mengkontrol resiko. Yang pertama, mengandalkan secara fisik, yaitu risk reduction atau loss prevention. Kedua, yaitu risk avoidance. Selanjutnya, pengendalian risiko secara finansial. Ada risk retention dan risk transfer. Sekian dari saya, terima kasih.